Akhir-akhir ini kalian sering banget ketemu One. Kalian mau pakai One atau beli One, tapi pas kalian coba, kok kalian gak bisa gitu. Bukannya perih kayak orang-orang, malah gampang keculik, gampang mati, jadi feeder akhirnya. Nah kalau misalkan iya, jadi tonton video ini sampai habis karena gue mau bikin tutorial cara pakai One atau mengeluarkan potensi terbaik dari One. Tentu aja dengan best build-nya, best emblemnya, dan juga tips and triknya. So let's get started. Oke, seperti biasa kita bakal mulai dari ngejelasin skill-skillnya. Nah, skill pasif si One adalah si One akan mengungkap weakness dan posisi hero lawan yang dikenai oleh senjatanya. Dia akan memberikan true damage ya, damage sebenarnya setara dengan 2,5% dari max HP target ketika mengenai weakness mereka. Jadi weakness itu mark ya cuy. Kalau misalkan lo dilempar sama si One kan ada bulat-bulat gitu di badan lo, itu namanya weakness ya. Nah kalau misalkan sama si One ditembak, lo tuh bakal kena true damage. Udah gitu, jika si One mengenai seluruh weakness target, dia akan meningkatkan damage yang diberikan kepada target sebesar 30% selama 6 detik. One dapat bergerak dalam jarak pendek ketika dia melemparkan Sleep Dark. Itu basic attack-nya ya. Kecepatan dari gerakannya ini berskala dengan attack speed. Jadi si One ini kalau misalkan nembak bisa sambil gerak-gerak cuy. Makanya One ini salah satu MM yang paling lincah. Nah udah gitu, kalau misalkan kalian pengen gerakannya lebih lincah lagi, build kalian juga harus banyak attack speednya. Nah oke, skill satunya si One ini tuh bakal ngelemparin kayak bumerang gitu ya. Nah kalau misalkan hero lu tuh kena sama bumerang ini, bakal kena mark lagi kayak yang di pasifnya tadi. Udah gitu si bumerang ini tuh bakal balik lagi ke si One. Nah kan itu bakal pecah 3 tuh bumerangnya. Kalau misalkan lu kena 2 sama bumerangnya itu, lu bakalan kena efek stun sama si One ini. Oke, dan skill 2 nya si One ini tuh ya bakalan imun ya, bisa imun terhadap crowd control. Jadi skill 2 si One ini tuh mirip skill 2 nya Lance, mirip skill 2 nya Chow juga. Jadi One ini bakalan bisa kebal dari semua efek crowd control ya, mau stun, mau slow, mau apa itu pokoknya bisa kebal. Jadi ini tuh mirip spill purify gitu cuy. Jadi purify gratis. Jadi kalau misalkan kalian pakai One tuh nggak usah pakai purify lagi ya, mendingan pakai spill yang lain aja gitu. Karena ya kan udah ada purify-nya di skill 2 nya gitu. Nah ini skill 3 tuh skill yang paling susah banget diaktifin ya dari semua hero yang lain. Tapi kalau misalkan udah aktif ya ini damage-nya gila gitu ya cuy. Jadi kalau misalkan udah aktif, si One itu bakalan loncat ke atas dan nembak-nembakin hero lawan dari atas. Udah gitu si One bakal ningkatin attack speed-nya sebesar 30%. Nah ini tuh ulti enak banget di bawah war ya. Soalnya kalau misalkan target pertama yang lu tembak-tembakin mati, si One ini tuh bakal berganti target ke target yang lain. Udah gitu ultinya ini tuh berskala dengan attack speed. Jadi semakin gede attack speednya, semakin banyak damage-nya, dan juga semakin cepat si One nembaknya. Tapi emang cara ngaktifinnya tuh susah cuy. Jadi kan kalau si One basic attack atau menggunakan skill, dia tuh bakal ngasih mark yang bulat itu di lawan. Nah kalau misalkan itu udah kena semuanya mark, baru bisa aktif ultinya si One. Kalau misalkan nggak aktif, kalau misalkan nggak kena itu nggak bakalan aktif, maksud gua gitu ya. Jadi setengah mati gitu mau ngaktifin ulti juga gitu loh. Nah oke, kita masuk ke tips and trick. Nah di tips and trick yang pertama ini, kalian bisa menggunakan skill atau basic attack kalian buat ngasih vision ke teman kalian. Vision itu jadi penglihatan ya. Kalau misalkan lawan sama lu udah di basic attack dan kena mark yang pasifnya tadi, itu kalau misalkan lawan masuk ke rumput juga bakalan kelihatan cuy. Jadi ini tuh bisa jadi map hack gratis gitu. Bahkan nggak kayak gitu doang, Natalia aja yang bisa ngilang kalau misalkan udah kena mark sama si One itu bisa bakalan kelihatan cuy. Jadi enak banget gitu pakai si One ini. Sebenarnya ngasih vision juga ke teman kalian gitu. Emang nggak selamanya sih, cuma ini tuh lebih lama ngasih visionnya. Kan yang bisa ngasih vision di Mobile Legends tuh ada banyak ya, kayak contohnya Isunsin, terus kayak Aldos gitu. Cuman si One ini bisa lebih lama dari 2 hero yang gue sebutin tadi gitu. Oke, dan tips yang selanjutnya, kalian kalau pakai One tuh usahakan selalu gerak-gerakin analog kalian. Mau lagi farming kek, mau lagi apa kek. Soalnya ya sayang pasif cuy. Kan pasifnya ini si One bisa gerak-gerak ya, loncat-loncat gitulah. Jadi kayak mirip Harit ya. Cuman kalau Harit bedanya dia itu loncat pakai skill. Cuma si One ini nggak usah pakai skill ya, dari basic attack-nya atau dari pasifnya itu. Jadi kalau misalkan kalian nembakinnya sambil loncat-loncat, kalian tuh bakalan susah banget ditangkapnya.
Ini bakalan nyusahin banget buat hero-hero yang harus diarahin skillnya ya. Kayak contohnya misalkan kalian lawan Gusion gitu. Gusion kan dagernya harus diarahin. Kalau si Wan Wan loncat-loncat ya susah gitu cuy. Sama hero yang nggak auto lock gitu. Oke, yang selanjutnya kalian itu harus nge-manage skill 2-nya si Wan Wan ini dengan benar. Soalnya ya skill 2 ini tuh adalah salah satu skill buat kaburnya si Wan Wan gitu. Nggak ada lagi gitu ya cuy. Nah, meskipun skill 2 ini emang bisa ngasih damage ke lawan, cuman ya damage-nya juga sedikit banget gitu ya. Ngapain sih? Mendingan pakai skill 1 atau pakai ulti atau pakai basic attack gitu. Jadi ya kalian anggap kalau pakai Wan Wan skill 2-nya ini tuh adalah purify gitu cuy. Karena kalau misalkan nggak gitu, ya kalian asal-asal pencet, kalian nanti diculik nggak bisa kabur gitu ya cuy. Nah, di meta sekarang si Wan Wan itu bagusnya dijadiin god lane aja ya cuy. Karena kalau misalkan kalian dijadiin jungle tuh kayaknya agak kurang deh. Soalnya sekarang tuh meta hypercarry agak udah nggak efektif aja gitu. Jadi kalau kalian pick Wan Wan, kalian suruh teman kalian atau teman random kalian pick damage lagi untuk dijadiin jungle gitu ya. Kalian farming aja dulu di god lane, karena di god lane ini tuh uangnya lebih banyak daripada lane yang lain gitu ya. Itu modal bagus banget buat beli item gitu, karena marksman itu bergantung banget sama item gitu ya. Dan tugas-tugas marksman sendiri itu adalah yang kesatu, kalian tuh tunggu item jadi. Nah, seperti yang gue udah singgung tadi, marksman tuh bergantung banget sama item ya. Jadi kalau misalkan kalian gak ada item ya kalian mau jadi apa? Kalian nembak-nembakin musuh aja paling geli-geli doang gitu, nggak sakit. Udah gitu yang kedua, kalian tuh jangan roaming sendiri. Marksman tuh wajib banget ditemenin sama tank atau support. Karena biasanya marksman itu punya skill crowd control juga sedikit dan skill kabur juga sedikit gitu. Mana darahnya tipis lagi kan. Udah gitu yang ketiga, kalian tuh harus jaga posisi. Nah, pakai si Wan Wan ini tuh enak banget cuy ngejaga posisinya, karena dia tuh kalau basic attack bisa sambil loncat-loncat ya. Tapi kalian loncat-loncatnya jangan sampai offset juga. Nanti kalian loncat-loncat ke tower musuh atau loncat-loncat ke core musuh malah diculik gitu. Nah, yang selanjutnya kalian tuh ambil kesempatan buat push gitu ya. Wan Wan ini tuh ya attack speednya lumayan kenceng juga gitu ya cuy. Jadi enak banget buat dipakai nge-push gitu. Kalian jangan pelit-pelit lah. Kalau ada kesempatan buat push, tower lagi kosong, lane lagi kosong, ya push aja gitu cuy. Jangan didiemin. Kalian kalau misalkan jadi marksman tuh harus mencintai tower lebih dari apapun gitu. Nah, waktunya build dan emblem. Nah, untuk buildnya sendiri silahkan kalian set seperti ini. Ini build gua pribadi ya. Mau diikutin silahkan, nggak mau juga ya nggak apa-apa. Nah, buildnya tuh kayak gini. Kalian pertama ambil sepatu attack speed. Yang selanjutnya kalian ambil crucian style. Ini tuh core itemnya si Wan Wan ya. Karena kalau nembak-nembak bisa menyebabkan movement speed lawan tuh berkurang gitu ya. Udah gitu kalian ambil Demon Hunter. Dan yang selanjutnya kalian ambil Wind Talker. Selanjutnya kalian ambil Raptor Machete atau pistol. Dan yang terakhir kalian ambil Queen of Apocalypse ya. Kalian boleh ganti ini build ya. Queen of Apocalypse-nya kalian silahkan ganti pakai Immortal. Atau kalau misalkan ada hero physical yang sakit, kalian silahkan diganti Winter Truceon gitu biar nggak tembus gitu ya. Apalagi kalau kalian ketemunya sama Aldo gitu ya. Nah, untuk emblemnya sendiri kalian tuh pakai emblem Marksman ya. Jangan pakai emblem Assassin ya. Ingat, Marksman di Mobile Legends tuh dibagi dua. Ada yang mainnya DPS dan juga mainnya burst damage. Wan Wan ini tuh mainnya DPS ya cuy. DPS itu artinya damage per second. Biasanya yang DPS itu ngandalinnya attack speed gitu ya. Jadi kalian pakai emblem aja. Kalian silahkan set seperti ini. Kalian pertama tuh ambil physical attack-nya 3. Udah gitu kalian ambil attack speed-nya lagi 3. Dan yang selanjutnya kalian ambil electro flash. Jadi ini tuh set seperti ini tuh sinergi banget sama pasifnya si Wan Wan. Soalnya pasifnya si Wan Wan itu dia bakal loncat lebih kenceng berskala dengan attack speed. Jadi attack speed kalian makin kenceng, kalian itu bakalan lebih kenceng lagi loncatnya cuy. Udah gitu electro flash ini tuh enak banget karena kalau misalnya kalian tembak-tembak musuh tuh bakalan kena efek slow juga. Mau gimana juga si Wan Wan ini tuh kan dia basic attack-nya, range basic attack itu nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi kalian bisa mengeliminasi musuh, bisa ngejar musuh, dan juga bisa kabur dari musuh kalau misalkan kalian pakai talent yang kayak gini. Oke, kita masuk ke counter dan juga teman tim terbaik untuk Wan Wan. Nah, counter Wan sendiri tuh yang pertama ada Kufra, terus ada Misitar, dan yang terakhir itu ada Hellcat. Bang, kenapa nggak ada Natalie? Biasanya kan kalau tuh Natalie. Iya sih benar. Cuma kalau misalkan sama Wan Wan, Natalinya yang nangis cuy. Ingat kan skill pasifnya Wan Wan tuh bisa ngasih vision ke musuh. Jadi Natalie kalau misalkan kena sama si Wan Wan tuh bakal kelihatan. Bukan yang nge-counter malah jadi feeder Natalinya gitu cuy. Nah, dan untuk teman tim terbaik Wan Wan sendiri tuh semua support dan juga semua tank.
One One ini tuh bukan tipe hero combo-combo aneh gitu ya. Jadi dia itu bakal aman-aman aja kalau misalkan ditemenin sama mau tanknya siapa, supportnya siapa gitu. Nah oke cuy, itu dia video tentang One One atau tutorial cara mengeluarkan potensi terbaik dari One One. Nah saran gua, kalian tuh harus latihan dulu ya, karena One One ini tuh susah banget ngaktifin ultinya, serius. Latihan aja dulu di custom, versus AI, jangan langsung klasik rank gitu lah. Ingat cuy, ini tuh MOBA ya, nggak usah batu lah, nggak usah ngebala gitu, kasihan teman-teman kalian. Oke cuy, mungkin segitu dulu tutorialnya. Kalau misalnya kalian suka video ini silahkan di like. Kalau misalnya kalian suka banget silahkan di subscribe. Kalau misalnya kalian anggap video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kalian. Oke cuy, gue Ricky Maulana, sekian dari gue, see you in the next video, bye bye.